Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ada 3 hal yang dapat menyelamatkan manusia hidup di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, ada 3 hal yang menyelamatkan. Yang pertama, tanamkan takut kepada Allah, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan banyak orang. Ini adalah ciri orang yang benar bertakwa kepada Allah. Rasa takutnya mengantarkan hidupnya menjadi orang yang mendapatkan rahmat ridho Allah. Ditanamkan di dalam hatinya bahwa hidup ini merasakan selalu hadir Allah, dekat dalam hati, dekat dalam jiwa, sehingga tidak ada celah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dalam keadaan bermaksiat, berbuat dosa, takut akan kehilangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya menjadi orang mukmin yang yakin dan percaya, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dialah Allah yang tak pernah mengantuk, yang tak pernah tidur, Maha menyaksikan, Maha melihat, Maha mensorting hamba-hambanya, sehingga dia ikut pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Di kantor bertakwa, di pasar bertakwa. Tidak ada celah untuk merugikan orang lain. Tidak ada celah untuk saat sendiri bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika salah, hilap, bermaksiat, berbuat dosa, dia segera sadar, dia segera tanamkan rasa takut, dirinya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya menanamkan rasa takut kita kepada Allah dalam kehidupan di dunia ini. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, yang dapat menyelamatkan, berlaku adil dalam keadaan ridho dan marah. Adil merupakan pilar utama bagi kehidupan seorang muslim. Berlaku adil itu mudah ketika seorang muslim itu dalam keadaan tenang hatinya. Tapi berlaku adil dalam keadaan marah, kecewa, tersinggung, ini yang sulit. Inilah ujian iman seseorang mukmin, seseorang yang yakin kepada Allah. Berbuat adil ketika dalam keadaan marah, kecewa, tersinggung walaupun sulit. Ini adalah ujian iman bagi orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berat sebelah, tidak karena diiming-imingi oleh harta, tidak diiming-imingkan jabatan, pangkat, kekuasaan, tidak, tapi dia sanggup berlaku adil. Ini mahal di mata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu." Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu berlaku tidak adil kepada seseorang, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan sifat adil dalam kehidupan kita, insyaallah hidup berkah, hidup diridhai oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting sekali menyelamatkan kehidupan kita. Tetaplah kita berlaku adil, baik dalam keadaan ridho dan dalam keadaan marah. Minta bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Nabi, yang dapat menyelamatkan hidup kita, sederhana dalam keadaan miskin maupun kaya. Keselamatan juga datang dari hidup yang qanaah, hidup yang menerima apa adanya yang sudah dihadirkan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah dalam hidup di dunia ini. Kesederhanaan yang dilakukan, yang diberikan, yang dititipkan untuk hamba-hamba Allah, orang mukmin yang beriman kepada Allah hidup di dunia, hidupnya selalu merasa cukup, hidupnya tidak tamak, hidupnya tidak iri, berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang hidupnya ditanamkan rasa syukur ketika dalam keadaan ada, bersyukur.
dalam keadaan miskin bersyukur, karena memang semuanya hidup ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup sederhana, tidaklah manusia itu tertipu dengan gemerlapnya hidup di dunia ini. Wallahi, demi Allah, mad dunya fil akhirati illa masalu ma yaj'al ahadukum isbahu hadhihi fil yammi falyanzur bima yarji. Demi Allah, perumpamaan dunia dan akhirat hanyalah seperti seseorang yang mencelupkan jari telunjuknya ke lautan, kemudian diangkat jari telunjuknya, apa yang ikut hanya setetes, dua tetes saja. Itulah dunia yang kita kejar. Maka sederhanakan hidup di dunia, baik dalam keadaan miskin maupun dititipkan kaya oleh Allah. Jangan sombong, tetap tundukkan hati bahwa itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.